Hanya pertama biasanya seperti ini. Kenapa ferrocerium rod yang baru dibeli itu nggak bisa mengeluarkan percikan yang besar? Karena ketika kita baru beli ferrocerium rod, itu biasanya ada coatingnya, ada lapisannya warna hitam. Dikerik dulu sampai dia jadi abu-abu kayak gini nih. Ini baru bisa kita gunakan. Masalah kedua biasanya adalah di strikernya atau alat buat geseknya. Nah, yang ini strikernya tidak baik. Tuh, percikannya cuma kecil ya. Tapi kalau yang ini striker yang baik karena percikannya besar. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita beli striker, kadang-kadang striker pabrikan itu permukaan sininya, ujung-ujung sisinya itu halus. Jadi kalau saya triknya biasanya saya kikir dulu satu arah sampai dia muncul kayak gerigi-gerigi nih, kayak jendil-jendil gitu ya. Jadi kayak ada permukaan besi yang keluar dari sisi ini. Nah, ini yang akan menggaruk atau nge-scrape ya. Jadi dia bisa lebih oke percikannya kayak gini. Sedangkan yang ini, wah ini jelek ya. Sekarang kita masuk ke kriteria percikan yang baik. Kriteria percikan yang baik adalah kalau kita gesek dari atas, dia sampai turun ke bawah. Nah, ini adalah kriteria spark atau percikan yang baik. Nah, bisa sampai ke bawah itu, berarti itu sudah siap untuk membakar material yang mudah terbakar tentunya. Nah, seperti itu. Tapi kalau cuma sampai begini doang, dijamin nggak akan bisa ngebakar sesuatu ya. Yang selanjutnya adalah material yang akan kita bakar. Ada baiknya material yang akan kita bakar itu dalam kondisi kering dan berserabut. Atau kita bisa kenal dengan yang namanya tinder atau rabuk ya. Nah, kalau kayak gini nih, daunnya ini basah, walaupun percikannya bagus, dia nggak akan bisa nyala ya. Tuh, dia tidak akan bisa nyala. Karena kenapa? Percikannya ini beda dengan api biasa, teman-teman. Lain halnya, kalau kita menyiapkan sesuatu yang berserabut seperti ini adalah tali rami yang saya suwir-suwir teman-teman ya. Nah, ini dengan mudah akan terbakar. Tuh, dia pasti akan terbakar seperti itu. Baru setelah dapat api pertama, kita teruskan ke feather stick ataupun ranting-ranting kecil dan lain-lain. Oh ya, favorit saya sih pakai kayu resin ya, fatwood yang saya kerok dulu, baru saya nyalakan menggunakan ferrocerium rod. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat saya tadi, masnya udah bisa bikin api pakai ferrocerium rod ya. Tapi tetap bawa korek api sebagai sumber pembuat api utama ya. Ferrocerium rod ini hanya sebagai backup di kala situasi darurat. Karena ferrocerium rod membutuhkan sedikit ilmu ya.